Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Teras Ilmu. Kali ini Teras Ilmu akan melanjutkan pembahasan soal ASPDBK Literasi Numerisasi tahun 2023 untuk persiapan ASPDBK Literasi Numerisasi tahun 2024. Ini soal TO1, ini soal dari Gunung Kidul. Kita mulai dari nomor 1. Bu Wati mempunyai persediaan beras untuk dijual sebanyak 4.358 kg. Berarti karena punya ini kita tulis dulu 4358. Lanjut, kemarin ia membeli 7.259. Berarti kalau dia beli persediaannya otomatis bertambah ya kan? Berarti ini kita tambah. Kita hitung dulu 8 tambah 9 berarti 17. 7 kita simpen 1, 1 tambah 5 6, 6 tambah 5 11, 1 kita simpen 1, 1 tambah 3 4 tambah 2 berarti 6, 4 tambah 7 berarti 11. Lanjut, hari ini beras Bu Wati terjual, berarti kalau terjual berkurang. Di situ ada 9.639, berarti kita kurangi. 7 kurangi 9 nggak bisa, berarti kita pinjam. 1 kita pinjam berarti habis, berarti tinggal 0. Berarti di sini 17. 17 dikurangi 9 berarti 789, berarti tinggal 8. 0 dikurangi 3 nggak bisa, berarti kita pinjam. 6 kita pinjam 1 berarti tinggal 5. Satunya kita taruh sini. 10 dikurangi 3 berarti 7. 5 kurangi 6 nggak bisa, berarti kita pinjam. Karena depannya 1 berarti kalau kita pinjam habis tinggal 0. Satunya kita pindah sini. 15 dikurangi 6 berarti 5, 6, 9. 0 dikurangi 9 nggak bisa, berarti sama depannya. 10 dikurangi 9 berarti 1. Berarti 1978 yang C. Ini soal TO1 yang dari Gunung Kidul. Kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini ada sebuah menu seafood. Ada gurame, udang, cumi. Kita lihat soalnya terlebih dahulu. Ibu memesan berapa makanan di warung tersebut. Makanan yang dibeli ibu 2 porsi gurame bakar. Ini akan saya kasih merah dulu. 2 porsi gurame bakar, berarti gurame bakarnya ini kita kalikan 2. Supaya tidak turun-turun, kita taruh sini ya. Berarti ini kita kali 2. Lanjut, terus di sini 1 porsi gurame lombok hijau. Gurame lombok hijau berarti yang ini kita kalikan 1. Lanjut, 1 porsi udang goreng. Udang gorengnya yang apa ini? Udang goreng tepung. Udang goreng tepung di sini cuma 1 porsi. Terus lanjut 2 porsi cumi asam manis. 2 porsi cumi asam manis ini berarti dikali 2. Terus dan 2 porsi cumi bakar. Cumi bakarnya ini juga kita kalikan 2. Lanjut, ibu membayar dengan 3 lembar uang 50 ribuan. Ada 3 lembar, berarti 50 kali 3 berarti ibu membayar 150 ribu ya kan? Yang ditanyakan uang kembalinya berapa. Oke, berarti semuanya ini kita hitung terlebih dahulu. Dari yang atas, dari gurame bakar, karena beli 2 berarti 18.000 kali 2 berarti 36.000. Langsung aja ya. Lanjut, ini ada gurame lombok hijau. 1 kali 19.000 berarti 19.000. Lanjut, di sini udang goreng tepung 1 kali 14.000 berarti 14.000. Lanjut, cumi asam manis berarti 17.000 kali 2 berarti 34.000. Lanjut, ada cumi bakar 18.000 kali 2 berarti 36.000. Tinggal kita tambah. Di sini 000. Ini kita hitung. Kita giniin aja ya. 6 tambah 9, gini. 6 tambah 4 berarti 10. 6 tambah 4 lagi berarti 10. Berarti ada 20. 20 tambah 9 berarti 29. Berarti 9 kita simpan 2. 2 tambah 3 5. 5 tambah 1 6. 6 tambah 1 7. 7 tambah 3 10. 10 tambah 3 berarti 13. Berarti 139.000. Berarti ini karena kita tadi bayar 150.000, yang kita beli ada 139.000, berarti tinggal kita kurangi 0 kurangi 9 nggak bisa, berarti minjem 5 kita pinjam 1 tinggal 4, berarti di sini 10 kurangi 9 1, 4 kurangi 3 berarti 1. Berarti tinggal 11.000. Kita lihat option, berarti jawabannya yang C. Ini soal TO1 yang dari Gunung Kidul. Kita lanjut ke soal nomor 3. Untuk keperluan hajatan Pak Rahmat membutuhkan 200 kotak bolu gulung. Berarti dia butuh 200 ya kan? Dia butuh 200 kotak. Lanjut kita baca. Dan membelinya di toko kue. Toko memberikan bonus 1 kotak kue setiap beli 20 kotak. Berarti kalau kamu beli 20 kotak itu bonusnya 1. Berarti otomatis kalau kamu beli 20 dapatnya 21, seperti itu ya kan? Berarti langkah pertama 200-nya ini kita bagi 21. Hanya bisa 9 kali ya kan? Kalau kali 10 kan udah 210. Kalau 210 kelebihan ya kan? Berarti hanya bisa 9 kali. Berarti sama aja kamu itu dapat bonus 1 kue ini sebanyak 9 kali.
Berarti tinggal, karena yang kita butuhkan 200 kotak, berarti 200 kita kurangi 9 dulu. Berarti ada 191 ya kan? Berarti kita bayar yang 191 ini karena 9 kotak ini gratis. Berarti 191 kita kalikan harganya tiap kotak 20.000. Tinggal kita kali aja. 901 kita kalikan 2. 1 kali 2 berarti 2. 9 kali 2 18 kita simpan 1. 1 kali 2 2 tambah 1 berarti 3. Di sini nolnya masih ada 1, 2, 3, 4. 4 kita masukin 1, 2, 3, 4. Tinggal kita kasih titik aja. Berarti 3.820.000. Berarti jawabannya yang B. Ini soal TO1 dari Gunung Kidul. Kita lanjut ke soal nomor 4. Di sini ada daftar harga sewa mobil di Belita Travel. Langsung kita lihat ke soalnya saja ya yang di bawah ya. Oke, di sini ada rombongan kelompok kerja guru kelas 6 yang berjumlah 21 orang. Berarti di sini ada 21 orang akan melakukan kunjungan ke SD Pelita Bangsa. Rombongan berangkat di sini pada pukul 7 dan pulang pukul 14. Berarti dari jam 7.00 sampai jam 14.00. Berarti ada 7 jam ya kan? 14 kita kurangi 7 berarti 7 jam. Lanjut, salah satu guru diminta untuk mencari armada yang akan digunakan untuk rombongan. Berdasarkan ilustrasi tersebut, oke kita lihat pernyataan yang A. Nomor 1. Jenis mobil yang cukup untuk membawa rombongan adalah 3 unit Ayla sama 1 Avanza. Kita lihat yang Avanza ini berarti karena 3 unit berarti kita kalikan 3. Yang Avanza berarti kita kalikan 1. 5 kali 3 berarti 15. 7 kali 1 berarti 7. Kalau 15 kita tambah 7 berarti hasilnya 22. Berarti otomatis yang nomor 1 benar karena hanya ada 21 orang ya kan? Berarti nomor 1 muat. Berarti otomatis yang ada pernyataan nomor 1 ini benar. Berarti antara A, B, atau C. Yang D otomatis langsung kita coret. Lanjut. Di antara 2 atau 3, berarti kita cari yang kedua atau yang ketiga. Kita lihat pernyataan yang kedua dulu. Jenis mobil yang cukup untuk membawa rombongan adalah 1 Avanza sama 1 Toyota. Kita lihat. Kita menggunakan tinta biru dan kita taruh sebelah kiri untuk membedakan ya. Berarti Avanzanya ini kita kalikan 1, sama Toyotanya kita kalikan 1. 7 kali 1 berarti 7. 15 kali 1 berarti 15. 15 tambah 7 otomatis 22. Berarti juga muat. Berarti otomatis pernyataan yang kedua benar. Berarti yang C ini otomatis salah. Kita lanjut antara 3 atau 4. Kita lihat pernyataan yang ketiga. Biaya untuk sewa 3 Ayla dan 1 Avanza di sini lebih mahal. Kita hitung dulu 3 Ayla sama 1 Avanza ya. Oke, di sini karena tadi hanya 7 jam berarti kita pilih yang per 12 jam aja ya. Berarti ini kita kalikan 3, berarti 225.000 kita kalikan 3. Kita hitung dulu, 225 kita kalikan 3. 5 kali 3, 15 kita simpan 1, 2 kali 3, 6 tambah 1, 7, 2 kali 3 berarti 6, berarti 675.000. Masih kita tambah 1 Avanza, berarti 1 kali 300.000 berarti 300.000, berarti kita tambah 300.000, berarti 975.000. Lanjut sama yang tadi kita 1 Avanza sama 1 Toyota ya kan? Berarti 1 kali Avanzanya 300.000 berarti 1 kali 300.000 300.000. Toyotanya 1 kali 1 juta berarti 1 juta. 1 juta sama 300.000 berarti 1.300.000. Berarti otomatis yang 975 lebih murah ya kan? Di pernyataan ketiga tadi lebih mahal. Berarti otomatis yang ketiga salah. Jadi yang ada nomor 3-nya otomatis salah. Berarti jawabannya yang A. Ini soal TO1 dari Gunung Kidul. Kita lanjut ke soal nomor 5. Sepotong daging dalam freezer bersuhu negatif 18 derajat Celcius. Apabila kalian ketemu soal cerita dan di situ ada angka, jangan lupa ditulis dulu ya. Mohon maaf agak serak. Karena di sini freezer berarti kita tulis F. Akan saya singkat F, di situ negatif 18 derajat Celcius. Lanjut kita baca soalnya. Ketika listrik padam, suhu daging naik. Listrik padam di sini akan saya singkat LP. Kalau naik berarti plus. Di sini 9 derajat Celcius ya kan? Berarti akan saya taruh di sini 9 derajat Celcius. Lanjut kita baca lagi soalnya. Daging tersebut kemudian dikeluarkan untuk dimasak. Oke, berarti nanti ada dimasak. Berarti saya singkat M. Saat daging dimasak, terjadi kenaikan suhu 7 derajat Celcius setiap 4 menit. Kenaikan berarti plus ya.
7 derajat Celcius, ya udah 7 derajat Celcius. Setiap kasih anak panah aja. Di sini 4 menit. Ya udah kita tulis 4 menit. Lanjut, daging tersebut dimasak selama 40 menit. Berarti kalau 40 menit berapa ya? Berarti caranya yang mau kita cari 40 menit ini kita taruh di atas per yang ada menitnya, berarti per 4 menit kita kalikan angka sampingnya, berarti 7 derajat Celcius. Menit sama menit kita coret, 40 bagi 4 berarti 10. 10 kali 7 berarti 70 derajat Celcius. Berarti ini setelah dimasak 70 ya. Berarti ini dimasaknya itu 70 derajat Celcius. Coba kita cari suhu akhir dulu ya. Kan ini tadi dalam freezernya negatif 18. Kita tulis dulu negatif 18. Lanjut, ini tadi lampu padam. Terus naik 9 derajat Celcius. Kita masak naik lagi 70 derajat Celcius. Kita hitung aja dulu ya. Karena beda tanda berarti kita kurangi 18 dikurangi 9 berarti 9. Karena lebih besar min berarti min. Ini masih kita tambah 70. Karena beda tanda berarti kita kurangi 70 kurangi 9 berarti 61. Lebih besar plusnya ya kan, lebih besar 70 berarti ini hasilnya plus gitu ya. Tapi lanjut kita baca pertanyaannya. Agak saya turunin ya. Oke, kita baca pertanyaannya terlebih dahulu. Di sini perbedaan suhu daging saat masih dalam freezer sebelum listrik padam. Oke, kita lihat suhu daging saat masih di freezer sebelum listrik padam. Ini kan tadi setelah listrik padam, berarti sebelum listrik padam yang ini ya kan? Berarti negatif 18 derajat Celcius, kita tulis saja dulu. Negatif 18 derajat Celcius, lanjut. Perbedaan berarti kita kurangi. Ini ya, kalau kamu ketemu kata-kata perbedaan, jarak, selisih, kenaikan, itu berarti dikurangi ya. Atau penurunan sama aja. Lanjut, di sini dengan suhu daging setelah selesai dimasak. Setelah selesai dimasak, suhu dagingnya menjadi yang ini ya, bukan yang ini ya. Kalau ini tadi saat dimasak, kalau setelah selesai dimasak berarti yang plus 61. Plus berarti sama aja nggak ada tanda ya, berarti dikurangi 61. Karena di sini sama tanda. Kalau sama tanda berarti angkanya kita tambah. 61 tambah 18, 1 tambah 8 berarti 9, 6 tambah 1 berarti 7. Berarti 79 derajat Celcius. Karena di sini memang hasilnya min, tapi kalau kalian ketemu perbedaan itu tadi, yang saya sebutin perbedaan jarak dan lain-lainnya itu, kalau ketemu minnya itu dihilangin, berarti jawabannya tetap plus gitu ya. Berarti jawabannya yang 79, yang D ya. Kita lanjut ke soal nomor 6. Ini soal TO1 dari Gunung Kidul ya. Sebuah bak mandi berbentuk kubus dengan volume. Karena di sini diketahui volume kubus akan saya singkat VK. Di sini 314.432 cm pangkat 3. Langkah pertama, kita lihat yang mau kita cari. Di sini luas permukaan, berarti kita harus tahu sisinya dulu ya kan. Kalau volume kubus kan sisi pangkat 3. Kalau kita mau cari sisi biar hilang pangkat 3-nya ini berarti harus kita akar pangkat 3 dari volume. Ikutin itu ya. Berarti akar pangkat 3 dari 314.432 ini kalau kita mau cari sisi ya. Karena pangkat 3 berarti kita lingkarin 3 angka dari belakang. Kita lihat angka belakang sendiri di sini 2. 2 pangkat 3 berarti 8. Yang kita lihat hanya yang belakang sendiri ya. Terus di sini 314 itu berapa pangkat 3 biar di bawahnya 314. Kalau 7 pangkat 3 kan udah 343 kelebihan ya kan. Berarti 6 pangkat 3. Berarti di sini 68 hasilnya. Apabila kalian belum bisa akar pangkat 3 bisa komen di kolom komentar, akan kita berikan trik cepatnya. Ini udah ketemu ya kan, sisinya ketemu 68. Ini nih yang ditanyakan, luas permukaan bak mandi. Kalau bak mandi pasti otomatis dia tidak punya atas ya kan. Ini nggak ada, berarti sisinya hanya 5. Berarti rumusnya 5 kali sisi sama dengan 5 kali sisinya yang 68 yang habis kita cari tadi kali 68. Karena sisinya ada 2 kali ya. Angka 5 terdapat dari yang depan sendiri. Lanjut, sama dengan tinggal kita hitung 68 kali 5. 8 kali 5 40, 0 kita simpan 4, 6 kali 5 30 tambah 4 34, berarti 340. Kita tutup nolnya, masih kita kalikan 68. 4 kali 8 32, 3 kali 6 18, 4 kali 6 24, 3 kali 8 24. Ini kita tambah 8 4, berarti 48. 2-nya turun, 3 tambah 8 11, 1 kita simpan 1, 4 tambah 8 12 tambah 1 berarti 13, 3 kita simpan 1, 1 tambah 1 berarti 2. Berarti 2, 3, 1, 2. Tadi masih ada 0, 1 yang kita tutup, berarti kita masukin. Berarti jawabannya 23.120 yang C.
Ini adalah soal TO1 dari Gunung Kidul. Kita lanjut ke soal nomor 7. Sebuah panti sosial memiliki 408 baju, berarti baju di sini akan saya singkat B. B-nya 408. Lanjut di sini ada kaos, kaosnya 510. Lanjut ada celana 612. 612. Lanjut, barang-barang tersebut disumbangkan kepada beberapa korban banjir dengan jumlah dan jenis yang sama. Kalau ada kata jumlah dan jenis yang sama, berarti ini kita cari FPB. Kita bagi 2, 408 kita bagi 2, 4 bagi 2 berarti 2, 0 bagi 2 berarti tetap 0, 8 bagi 2 berarti 4, 510, 5 bagi 2 berarti 2, 11 bagi 2 berarti 5, 10 bagi 2 berarti juga 5, 6 bagi 2 berarti 3, 1 bagi 2 berarti nggak bisa 0, 12 bagi 2 berarti 6. Kita bagi 2 lagi, nggak bisa karena yang ini belakang angka 5 ya, berarti kita bagi 3. 204 bagi 3, 20 bagi 3 berarti 6, 24 bagi 3 berarti 8, 25 bagi 3 berarti 8, 15 bagi 3 berarti 5, 3 bagi 3 berarti 1, 0 bagi 3 0, 6 bagi 3 berarti 2. Ada angka sekian-sekian, ini berarti bisa kita bagi berapa nih? 17. 68 bagi 17 berarti bisa berapa kali nih? 4 ya. 85 bagi 17 berarti 5. 102 bagi 17 berarti 6 ya. Kita hitung dulu ya. Karena yang angka terakhir kan di sini 2. Kan 7 kali 6 42. Ya kan? 102 berarti 6 ya. Berarti benar. Berarti otomatis FPB-nya yang sebelah sini ya. Ini ya. 2 FPB-nya berarti 2 kali 3 kali 17 yang sebelah kiri. Ini tadi sama aja 2 kali 3, 6. 6 kali 17 berarti hasilnya 102. Berarti ini ketemu FPB sama dengan 102. Kita lihat pernyataannya dulu ya. Banyak keluarga korban banjir yang menerima sumbangan ada 102. Benar, karena ini tadi FPB-nya 102. Berarti otomatis pernyataan pertama benar. Oke, nomor 1 di sini juga sudah benar semua. Lanjut kita lihat yang ketiga atau yang keempat. Kita lihat yang ketiga dulu. Banyak kaos yang diterima tiap keluarga 102 potong. Kaos berarti yang ini ya. Kaosnya di sini ada 5 potong. Berarti salah. Yang benar yang keempat, ini 5 potong. Berarti yang ini sama ini salah ya. Karena yang benar yang nomor 4. Lanjut, banyak pakaian yang diterima tiap keluarga ada 14 potong. Tinggal kita hitung aja, 6 tambah 4, 10, 10 tambah 5, 15. Ini ya kalau kita mau cari ya. Ini semua kita tambah, 4 tambah 5, 9 tambah 6 ini. Berarti jawabannya 15, berarti yang nomor 6 yang benar. Berarti yang D. Ini soal TO1 dari Gunung Kidul. Kita lanjut ke soal nomor 8. Belly, Doni, dan Caca adalah 3 bersaudara. Apabila kalian tidak baca soal tidak masalah, apabila kalian ketemu hari-hari seperti ini, berarti langsung kita cari KPK. Karena di situ 4, 5 sama 8. Ya udah kita cari 4, 5 sama 8. Karena di sini 4 sama 8 itu bisa dibagi 4. Ya udah di sini langsung kita bagi 4 aja. 4 bagi 4 1, 5 bagi 4 nggak bisa. Kalau dia nggak bisa berarti tetap 8 bagi 4 berarti 2. Udah langsung ketemu KPK-nya berarti tinggal kita kalikan 4 kali 1 4, 4 kali 5 20, 20 kali 2 berarti 40. KPK-nya sudah ketemu 40. Lanjut kita baca soal. Pada tanggal 25 Januari 2023, kita tulis saja dulu. 25 Januari 2023, mereka mengunjungi bersama-sama untuk pertama kali. Berarti ini yang pertama. Lanjut, mereka mengunjungi kakeknya bersama-sama yang kedua kali. Yang kedua berarti tinggal kita tambah KPK. Berarti kita tambah 40. Perhatikan caranya ya. 5 tambah 0 berarti 5, 2 tambah 4 berarti 6. Karena di sini Januari, berarti Januarinya tinggal turun. 2023 tinggal kita turunin. Januari kan sampai tanggal 31, nggak ada tanggal 65 ya kan, berarti kita kurangi. Setelah Januari terus ini Februari berarti. 5 dikurangi 1 berarti 4, 6 dikurangi 3 berarti 3. 34 Februari nggak ada, karena di sini 2023. 23 kan nggak bisa dibagi 4. Kalau Februari tahunnya itu nggak bisa dibagi 4, berarti Februarinya cuma sampai 28. Tapi kalau tahunnya bisa bagi 4 sampai 29 ya. Oke, berarti ini kita kurangi 28. Setelah Februari berarti apa? Maret. 4 kurangi 8 nggak bisa berarti minjem. 3 kita minjem 1 tinggal 2. 14 kurangi 8 berarti 4, 6 jupan berarti 6. Berarti tanggal 6 Maret. Ada ya kan tanggal 6 Maret, berarti jawabannya 6 Maret 2023.
Jawabannya berarti yang B. Ini soal dari Gunung Kidul yang TO1. Kita lanjut ke soal nomor 9. Ani, Bayu, Chandra, Dika, Dita, dan Eva sedang belajar mengurutkan pecahan. Ani membawa kartu bilangan. Karena di sini Ani akan saya tulis A. Di sini punya si Ani 8/5 akan saya tulis. Lanjut di situ Bayu. Bayu di sini 166%. Lanjut Chandra, saya singkat C, 1,675. Lanjut di situ ada Dita, saya singkat D. Ini ya Chandra sudah. Sekarang kita ke Dita. 1/5/8. Lanjut di situ ada Evi. Di situ Evi 1/2/3. Perhatikan cara ngurutin pecahan. Lebih mudahnya kita jadikan pecahan biasa supaya kita tidak ke angka yang banyak. Ini 8 dibagi 5. Berarti sama aja 8 dibagi 5. 8/5, 8 dibagi 5. Yang atas ada di sini ya. Ingat-ingat. 8 dibagi 5 bisa 1 kali. 1 kali 5 berarti 5. Kita kurangi. 8 dikurangi 5, 3. Karena nggak ada yang kita turunin, berarti kita minta 0. Kalau kita minta 0, yang atas dikasih koma. 30 bagi 5 berarti 6. 6 kali 5, 30. Berarti habis ya kan? Berarti ini 1,6. Lanjut. Di sini kan 166%. Persen kan per 100. Berarti sama aja 166/100. Seperti ini ya kan? Ini akan saya hapus dulu. Terus, perhatikan ya. Karena 100 ini punya 0, 166 kita tulis ulang dulu. Karena punya 02, berarti dari belakang 2. 1, 2, baru dikasih koma. Berarti 1,66. Karena ini udah desimal, ya udah nggak usah kita ubah lagi. Berarti tetap 1,675. Yang ini 1/5/8. Berarti satunya tetap. 5-nya ini kita minta 0 aja langsung. 50 dibagi 8. Ini berarti pakai koma ya. Ini langsung kasih koma. Ingat-ingat. Yang atas taruh di kurung ya, tambahin 0 aja. 50 bagi 8 bisa 6 kali. 6 kali 8 berarti 48. Kita kurangi 20. 20 bagi 8 berarti bisa 2 kali. Minta 0 lagi ya ini ya. 2 kali 8 berarti 16. Kita kurangi 4, minta 0 lagi. 40 bagi 8 berarti 5. Berarti 1,625. Lanjut sama seperti tadi karena di sini 1. Berarti ya udah kita tulis aja dulu 1, 2-nya ini kita tambahin 0 berarti 20. Berarti kita hitung 20 kita bagi 3. 20 bagi 3 bisa 6 kali. 6 kali 3 berarti 18. Kita kurangi 20. Pasti 66 terus ya kan? Ya udah karena ini tadi bikin 3 angka, ya udah kita tambahin 3 angka. Seperti itu ya. Kalau sudah, ini kalau kita lanjutin 66 terus ya itu nanti ya. Kalau sudah, ini akan saya hapus dulu sebentar. Kita singkirkan dulu itu. Kalau sudah tinggal kita urutin. Lihat pertanyaannya. Di sini soalnya minta urutkan pecahan mulai dari yang terkecil ke yang terbesar. Langkah pertama kita harus ngecek belakang koma dulu. Di sini paling banyak 3. Di sini sudah 3. Di sini belakang koma baru 2. Berarti kita tambahin 0 biar 3. Di sini baru 1 biar 3 berarti kita tambahin 0,2. Gitu ya. Di sini sudah 3, sudah. Kalau sudah 3 semuanya seperti ini baru bisa kita urutin. Karena disuruh mulai dari yang terkecil, ya udah tinggal kita lihat yang terkecil. Di sini angka 1, di sini angka 1, di sini angka 1, di sini angka 1. Udah ya kan? Langkah kedua kita lihat belakangnya. Di sini 600, di sini 660, di sini 625, sini 666. Berarti yang paling kecil 600. Berarti otomatis punya si A. Berarti yang A sama A ini yang pertama. Ini sudah, ini karena Dita sama, berarti Ditanya nggak usah kita lihat. Lanjut sekarang yang kecil berarti 660 atau 666. Yang kecil 660 ya kan? Berarti punya si B. Berarti punya si Bayu. Berarti otomatis jawabannya yang A. Seperti itu ya caranya ya. Kita lanjut ke soal nomor 10. Ini soal TO1 dari Gunung Kidul ya. Kakak diberi uang oleh ayah dan kakek. Uang dari ayah itu digunakan untuk membeli buku. Oke, sebentar dulu. Berarti dia beli bukunya pakai uang dari ayah ya. Untuk membeli buku itu 1/6 bagian. Ini untuk buku. Lanjut pensilnya 3/8. Kita tulis dulu ya. Dan untuk membeli makanannya 1/2 dari buku ya kan. Berarti 1/2 dari buku berarti ya 1/6. Berarti ini kita hitung 1 kali 1, 1, 2 kali 6 berarti 12. Berarti ini 1/12 ya kan. Lanjut kita baca lagi. Dan membeli kaos kaki ini sebesar 9.500. Berarti kaos kaki saya singkat K, di sini 9.500. Lanjut kita baca lagi. Uang yang masih dimiliki kakek ditabung di sekolah, berarti sisanya ya. Ini sisa, saya tulis sisa aja, itu 36.000. Lanjut kakek
uang yang diberikan kepada kakek itu 14.000. Berarti kalau kakek ngasih 14.000, berarti ini sisanya sama aja. Kalau kita mau cari punya ayah, berarti kita kurangi punya kakek ya, 14.000. Karena kan yang memberi uang kan kakek sama ayah ya kan. Berarti ini kita kurangi dulu biar kita bisa nyari uang ayah nanti. 36.000 dikurangi 14.000. 6 dikurangi 4 berarti 2. 3 dikurangi 1 juga 2. Nolnya ada 3 berarti 22.000 ya. Ini yang sisa ayah. Ini sisa punya ayah ya. Karena udah kita kurangi punya si kakek. Lanjut. Terus kita baca soalnya. Oh, udah ke pernyataan. Berarti kita harus mencari uang ayah dulu. Kalau kita mau cari uang ayah berarti kalau pecahan, ini kan pecahan ya kan? Kalau pecahan itu kalau utuh 1. Berarti sama aja 1 kita kurangi, ini ada 1/6 yang untuk beli buku tadi. Berarti ini 1/6. Terus kita kurangi lagi 3/8. Kita kurangi lagi 1/12. Kita kurangi lagi di sini yang untuk beli kaos kaki 9.500 sama dengan di sini sisanya punya ayah masih 22.000. Berarti 22.000. Mohon maaf agak saya geser ya. 22.000. Oke. Karena kita sudah punya ini, udah bisa langsung kita kerjakan. Pokoknya kita bikin kalimat matematikanya dulu langkah pertama. Lanjut, 68 sama 12 yang bisa bagi ke 3 angka. Boleh juga kita cari KPK kalau kalian masih bingung. Di situ 68 sama 12 ya kan. Bisa kita bagi 4. Oh, boleh kita bagi 2 dulu biar ke 3 angka. Bagi 2 dulu ya. Mohon maaf, ini bagi 2, 6 bagi 2 berarti 3, 8 bagi 2 berarti 4, 12 bagi 2 berarti 6. Bisa kita bagi 3 ya kan, 3 sama 6. Kalau KPK nggak harus ke 3 angka, tapi 2 angka aja boleh. 3 bagi 3, 1, 4 bagi 3, karena nggak bisa berarti tetap 4, 6 bagi 3 berarti 2. 4 sama 2 masih bisa dibagi lagi, bisa dibagi 2 ya kan. Berarti 1 bagi 2 tetap 1, 4 bagi 2 berarti 2, 2 bagi 2 berarti 1. Tinggal kita kalikan kalau sudah nggak bisa dibagi lagi. 2 kali 3, 6, 6 kali 2, 12, 12 kali 2 berarti 24. Berarti kita bikin per 24. Karena di sini angka 1 berarti sama aja 1/1. Seperti biasa kita bagi terus kali atasnya. 24 dibagi 1 terus kali 1 berarti 24. Berarti di sini yang depan 24. Tanda kurang ini ikut kurang. 24 dibagi 6 berarti 4. 4 kali 1 berarti ya 4. Tanda kurang ikut kurang. 24 dibagi 8 berarti 3. 3 kali 3 berarti 9. Tanda kurang ikut kurang. 24 bagi 12 berarti 2. 2 kali 1 berarti 2. 9.500-nya langsung kita pindah ruas saja. Sama dengannya, mohon maaf kalau agak saya geser ke sini ya. 22.000-nya berarti turun. 22.000. 9.500-nya ini kita pindah. Kalau di sini min, kalau kita pindah sama dengan, ini kan mau kita pindah nih. Berarti jadi plus, beda tanda ya. Kalau plus jadi min, kalau min jadi plus. Karena di sini min berarti pindah ke sini jadi plus. 9.500. Tinggal kita hitung, 24 dikurangi 4 berarti 20, 20 kurangi 9 berarti 11, 11 dikurangi 2 berarti 9/24. Ini punya ayah ya, boleh 9/24A. Lanjut, ini 22.000 ditambah 9.500, kita hitung dulu 22.000 ditambah 9.500, kita tambah 005, 9 tambah 2, 11, 1, 31.500 ya. Kalau kita mau cari A berarti yang beda sama dengan dari si A berarti 31.500 dibagi angka depannya A. Ini tadi karena punya ayah ya, boleh kita tambahin A ya. 9/12 per 24, mohon maaf. Lanjut, karena pembagian di sini pecahan berarti harus kita pengwale, kita kali terus dibalik berarti sama dengan 31.500 dikali 24/9. Apakah bisa kita sederhanakan? Bisa bagi 3 nih. 315 kita bagi 3 berarti 3 bagi 3 1, 1 bagi 5 nggak bisa, 1 bagi 3 nggak bisa berarti 0, 15 bagi 3 berarti 5, berarti 159 bagi 3 berarti 3, 24 bagi 3 berarti 8. Oke, berarti tinggal kita kalikan. 105 kali 8 dulu baru kita tambahin nolnya 2 ya. 5 kali 8 berarti 40, 0 kita simpan 4, 0 kali 8, 0 tambah 4 berarti 4, 1 kali 8, 8. Tambahin 0, 2, 1, 2, berarti 84.000. Yang ditanyakan apa? Oh, ini uang yang diberikan ayah kepada kakak sebesar 84.000. Benar nih. Berarti otomatis pernyataan yang keempat benar. Berarti yang ada angka 4-nya ini benar. Berarti ya udah jawabannya cuman B, yang lain nggak ada angka 4-nya kan? Ini soal TO1 dari Gunung Kidul. Kita lanjut ke soal nomor 11.
Harga seekor ayam, berarti ayam akan saya singkat A. Nih ya, sama dengan 5/7. Ya udah kita tulis 5/7 dari bebek saya singkat B. Lanjut, sedangkan harga bebek saya singkat B sama dengan 2/3 harga kalkun. Kalkun saya singkat K ya. Oke, perhatikan dulu. Ini kalau kita bikin perbandingan, berarti dapat kita tulis A banding B. Yang di atas kita taruh di depan, dibanding yang di bawah kita taruh di belakang. Lanjut, karena di sini ada B, harus lurus. Kalau di sini ada yang sama, berarti B harus sama B. Di situ B-nya berarti yang atas. Kalau depan berarti atas, berarti 2/3. Ini banding K ya, B-nya ya. Banding kalkun tadi. Langkah selanjutnya yang B ini, yang B ini kita lihat yang B. Yang atas 7-nya kita kalikan yang bawah, berarti kita kalikan 2. Yang bawah ini 2-nya ini berarti kita kalikan yang atas, kita kalikan 7. Gitu ya. Kalau sudah seperti ini, langkah selanjutnya semua angka yang ada di atas ini kita kalikan 2 dan semua angka yang di bawah kita kalikan 7. Berarti dapat kita tulis perbandingannya A banding B banding K. Kan ada A, B sama K ya kan. Lanjut tinggal kita kali aja. Berarti yang A-nya 5 kita kalikan 2. 5 kali 2 berarti 10. Berarti A-nya 10 banding. Sekarang B-nya berarti 7 kali 2 14. Banding lagi. Sama ya, ini B-nya 7 kali 2 juga 14. Kalau udah sama memang harus disamakan. Terus K-nya 3 kali 7 berarti 21. Kalau sudah ketemu perbandingan seperti ini, lanjut kita baca. Kita baca ya. Selisih harga seekor ayam potong dan bebek. Karena ayam potong sama bebek itu diselisihin, kalau selisih kan dikurangi. Berarti perbandingannya ini juga harus kita kurangi. Sama seperti yang di soal seperti itu ya. 14 kurangi 10, yang besar kurangi yang kecil, berarti 4. Selisihnya 4. Di sini harganya 40.000, berarti ini 40.000. Lanjut kita baca soalnya. Dani membeli 2 kalkun, uang yang harus dibayarkan Dani berapa? Oke, Dani mau beli 2 kalkun, berarti 21 kita kalikan 2 karena beli 2 ya kan? Berarti 42. Yang mau kita cari ini kita taruh di atas. Ingat-ingat ya. Per yang diketahui 4 kalikan harganya yang sudah ada tadi, 40.000. Pokoknya yang kita cari taruh di atas karena kita yang mau carikan kalkun. Perbandingan kalkun 21. Kalau kita beli 2 berarti langsung kita kali 2 aja 42 seperti itu ya. 4 sama 4-nya ini bisa kita coret. Berarti itu 42. Nolnya di sini masih 1 2 3 4. 1 2 3 4. Berarti jawabannya 420.000 yang D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Teras Ilmu. Kali ini Teras Ilmu akan melanjutkan pembahasan soal ASPDB kali literasi numerisasi tahun 2023 untuk persiapan ASPDB kali literasi numerisasi tahun 2024. Ini soal TO1 dari Gunung Kidul. Kita lanjut ke soal nomor 12. Sebuah jalan akan digambar dengan skala 1/150. Berarti dapat saya tulis S sama dengan 1/150. Lanjut, setiap sisi jalan tersebut ditanami pohon perindang sebanyak 36 pohon. Berarti ini misal jalannya di sini ada 36 pohon. Lanjut, jika jarak antar pohon satu ke yang lainnya itu 8 cm, ini jaraknya 8 cm, maka panjang jalan sebenarnya adalah, oke. Sekarang kalau saya misal punya angka yang kecil dulu ya. Misal saya punya 10 jaraknya nih. Mau saya tanamin pohon. Jaraknya itu misal 3 cm. Oh, misal 5 cm. Berarti kan di sini 5, di sini 5. Di sini pasti ada pohon, di sini ada pohon, di sini ada pohon ya kan? Berarti otomatis kalau kita mau cari banyaknya pohon, 10 dibagi 5 ditambah 1 ya kan? 10 bagi 5 kan 2, 2 tambah 1, 3. Ini pohonnya terus ada 3 ya kan? Berarti sama konsepnya seperti yang di sini. Ini kita pakai konsep seperti itu. Ini kan ada 36 pohon. Kalau tadi kan pasti ditambah 1, berarti ini 36 pohonnya. Kita kurangi 1 dulu. Berarti 36 dikurangi 1, 35 ya kan? Kita kalikan 8. Ini untuk mencari ada berapa sih gitu ya jaraknya, yang garis-garisnya ini tadi ya, jaraknya itu ada berapa sih? Berarti cuma ada 35 jaraknya. Kalau semuanya kita tanam 36 pohon. Jangan lupa dikurangi 1 dulu. Tinggal kita kalikan 35 kali 8. 5 kali 8 kan 40. 0 kita simpan 4. 3 kali 8 24 tambah 4 berarti 28. Lanjut. Kalau sudah di sini kalian disuruh nyari panjang sebenarnya. Masih pakai rumus. Bisa kalian menggunakan JP, JS, S. Kan kita mau cari jarak sebenarnya. Berarti JS sama dengan JP dibagi S. JP
JP dibagi S. Ini kalau pakai cara lama ya, ada cara cepatnya yang pakai AGS itu. Tapi nanti dulu, kalau kita menggunakan konsep yang sebenarnya ini. Berarti kalau kita mencari jarak sebenarnya kan jarak pada petanya yang ini tadi, berarti 280 dibagi skalanya 1:150 itu sama aja 1/150. Terus, karena di sini pembagian di sini pecahan, berarti kita pengwalik, berarti 280 kali 150 per 1 sama dengan, tinggal kita hitung 28 kali 15, tinggal tambahin 02 ya. 02 nya boleh kita masukin dulu. Kita hitung 28 kali 15, 8 kali 5 40, 2 kali 1 2, 8 kali 1 8, 2 kali 5 10, 10 sama 8 berarti 18, 0 nya turun, 4 tambah 8 12, 2 kita simpan 1, 1 tambah 2 berarti 3, tambah 1 4, berarti jawabannya 420, berarti 42.000. Ini satuannya tadi sentimeter, ini disuruh ngubah ke meter ya, ini semuanya meter, karena naik 2 berarti 1 2, berarti kalau jadiin meter 420 meter, berarti jawabannya yang C. Kita lanjut ke soal nomor 13. Paman menyambung 3 potong kayu, kita bikin 3 kayu dulu, 1 2 3. Dengan cara mengimpitkan ujung-ujungnya, kalau bendanya dia itu benda keras, berarti hanya ada satu di tengah ya. Ini kita bikin 1. Panjang kayu pertama itu ada 1,65 meter. Kita tulis aja dulu 1,65 meter. Lanjut yang kedua di situ 17,4 desimeter. Dan yang ketiga itu belum tahu ya. Terus ini sambungannya yang dihimpitkan ini panjangnya 24 cm. Ini khusus benda keras ya. Kalau bendanya kayak karet, tali gitu beda ya caranya ya. Ini 24 cm. Lanjut. Panjang kayu setelah disambung, ini setelah disambung itu 4,83 meter. Yang ditanyakan panjang kayu ketiganya berapa nih? Oke, perhatikan soal. Lebih mudahnya, walaupun ini semuanya meter, lebih mudahnya kita jadikan ke senti dulu. Ini berarti kalau kita jadikan ke senti berarti kan turun 2, berarti jadi 483 cm ya kan? Ini juga kalau kita jadikan senti turun 2, berarti ini jadi 165 cm. Ini kalau ke senti turun 1 berarti menjadi 174 cm. Nah, sekarang kalau kita mau nyari ketiga kayu kan biasanya panjang yang pertama ditambah panjang yang kedua ditambah panjang yang ketiga terus dikurangi yang mau kita himpitkan dikurangi berhimpitnya sama dengan totalnya ya kan 483. Boleh kita tulis seperti ini dulu. Kan kalau kita ngimpitin kayu otomatis ada kayu yang berhimpitan ya kan. Nah lanjut kayu pertama ini sudah tahu 165, kita taruh aja di kayu pertama ini 165, tanda tambah ikut tambah. Yang kayu kedua ini 174, kita taruh yang kedua 174, ditambah yang ketiga belum tahu berarti tetap ketiga, dikurangi B nya. Berarti kalau 24 sama 24 berapa? 48 ya kan yang mau kita sambung. Berarti ada 48 sama dengan 483. Oke, kita hitung dulu yang sebelah kiri. Berarti 165 kita tambah 174 terus kita kurangi 48. 5 tambah 4 berarti 9, 6 tambah 7 berarti 13, 3 kita simpan 1, 1 tambah 1 tambah 1 berarti 3. Terus masih kita kurangi ini 48. Kita kurangi 48, 9 kurangi 8 berarti 1, 3 kurangi 4 nggak bisa berarti kita pinjam tinggal 2, 13 kurangi 4 berarti 9. 2 nya turun berarti 291. Ini akan saya hapus hitungannya. Berapa tadi kita lihat dulu lagi. 291 ya. Kita tulis 291 ditambah yang ketiga kan belum tahu. Sama dengan 483. Kalau kita mau cari yang ketiga ini berarti 483 kita turunin. Ini kita pindah. Kalau di sini dia nggak ada tanda plus. Kalau kita pindah sama dengan berarti jadi min. Beda tanda pokoknya. Kalau min jadi plus, kalau plus jadi min gitu ya. Berarti kita kurangi 291. Ketemulah yang ketiga. 3 dikurangi 1 berarti 2. 8 kurangi 9 nggak bisa berarti minjem 8, kita pinjam 1 tinggal 7. Berarti di sini kok 8 sih, mohon maaf. 8 kurangi 9 nggak bisa berarti kita pinjam depannya kan. 4 kita pinjam 1 tinggal 3 berarti di sini angka satunya. 18 kurangi 9 berarti 9, 3 dikurangi 2 berarti 1. Berarti jawabannya 192 yang B ya. Ini soal TO1 dari Gunung Kidul. Kita lanjut ke soal nomor 14. Pak Karta membeli tanah seluas 0,8 hektar. Berarti tanahnya ada 0,8 hektar. Kita tulis saja dulu. Lanjut, seperempat bagian tanah dari seperempat bagian dari luas tanah Pak Karta ditanami kedelai. Kedelai saya singkat K. Ini karena seperempat berarti sama aja 1/4. Kalau kalian ketemu kata-kata bagian,
berarti kita kali luas tanah Pak Karta, berarti kita kali semuanya ini, berarti kita kali 0,8 hektar. Lanjut, seluas 25 dekameter persegi ditanami jagung, berarti jagung saya singkat J, di situ 25 dekameter persegi. Lanjut, dan 2000 cm ditanami kacang, berarti kacang saya singkat K ya, K sama A ya. Untuk membedakan yang kedelai tadi, kedelai saya singkat ke lah. Yang kacang di situ 2000 cm. Lanjut, selebihnya ditanami semangka. Sisanya semangka. Pokoknya ini tulisannya semangka lah ya. Lanjut, perhatikan ya. Di sini diubah ke meter persegi, mending semuanya kita ubah ke meter persegi. Hektar itu sama aja hektometer persegi. Hektar, diingat-ingat ya. Hektar, HA itu hektar, sama aja hektometer persegi. Dari hektometer persegi ke meter, kilo hekto, terus dekameter, turunnya 2 ya kan? Karena pangkat 2 berarti turun 2, terus dikali pangkatnya 2. Berarti 2 kali 2, 4. Berarti nolnya ada 4. Kalau kita hilangin kemanya kan jadi angka 8. Nolnya kita tambahin 4 dulu. 1, 2, 3, 4. Baru kita lihat belakang koma karena ada satu angka. Berarti nolnya kita coret 1 gitu ya. Ini ya, karena di belakang koma kan ada satu angka. Angka 8 itu berarti jadinya 8.000 meter persegi. Sama seperti tadi. Berarti ini kita kalikan 8.000 aja ya. Karena kita sudah ketemu yang meter persegi. Berarti 1/4 kali 8.000. 8 bagi 4 berarti 2, berarti 1 kali 2 berarti 2, nolnya masih 3. 1, 2, 3 berarti 2.000 yang untuk nanamin kedelai. Apakah ada di pernyataan? Belum ya. Lanjut, ini dekameter persegi. Kalau kita jadikan meter persegi berarti jadi deka terus meter ya kan? Berarti hanya turun 1 karena pangkat 2 berarti nolnya bertambah 2, berarti 25-nya tetap, nolnya tambahin 2. Ini udah meter persegi. Lanjut, ini sentiar. Sentiar kalau jadiin hektoar naik berapa? Kilo, hekto, deka, meter, desi, senti. Turunnya 4, naiknya 4 ya kan? Karena naiknya 4, berarti ini 4 dari belakang. Mohon maaf, kita geser dulu. 4 dari belakang, 1, 2, 3, 4. Ini kita coret. Berarti di sini baru koma, berarti sama aja 0,2 hektar ya kan nih. Terus baru kita jadiin meter persegi, berarti kita kalikan 10.000. Ya kan tadi? Karena turunnya 2 kali, berarti 2, nolnya kita tambah 4 dulu. 1, 2, 3, 4. Baru kita lihat ngecek koma ada 1. Berarti jadi 2.000. Berarti ini 2.000 meter persegi. Tinggal kita kurang-kurangi aja, ketemulah semangka. 8.000 kita kurangi 2.000 berarti 6.000. 6.000 kita kurangi 2.500 berarti menjadi 3.500. 3.500 kita kurangi 2.000 berarti menjadi 1.500. Berarti pernyataan pertama otomatis salah. Yang kedua ini benar ya kan, yang ditanami semangka 1.500. Berarti yang ada nomor 1 langsung kita coret, berarti nomor 2-nya otomatis benar. Lanjut, bagian tanah ini ada 3 sama 4 ya kan. Kita lihat yang ketiga atau yang keempat aja. Bagian tanah yang paling luas ada yang ditanami jagung. Yang ditanami jagung tadi 2.500. Iya, karena dia paling banyak ya. Yang kedelai cuma 2.000, kacang juga cuma 2.000, semangka cuma 1.500. Berarti yang paling luas yang ditanami jagung. Berarti yang ketiga benar. Berarti otomatis jawabannya yang C. Ini soal TO1 dari Gunung Kidul. Kita lanjut ke soal nomor 15. Perhatikan gambar. Di situ ada rumah Rian, sekolah, rumah Doni, ada jaraknya. Kita lihat soalnya dulu ya. Rian berangkat ke sekolah pukul 6.22, sedangkan Doni berangkat pukul 6.28. Mereka berdua berangkat menggunakan sepeda, kecepatan Riannya 12 km per jam. Mereka sepakat tiba di sekolah dengan waktu bersamaan. Berdasarkan ilustrasi tersebut, oke. Berarti nanti pas tiba itu sama. Karena di sini yang diketahui baru kecepatannya si Rian, ya kan? Ini kan kecepatannya milik si Rian. Berarti kita baru bisa mencari waktunya Rian. Berarti caranya kita mencari waktunya pakai rumus yang Pak Jokowi itu, berarti kita pakai JKW atau Bapak Presiden kita ya kan. Kalau kita mau cari waktu, waktunya kita tutup. Karena ini ada pernya, berarti yang atas per yang bawah. Berarti J per K, kita tulis ke sini J per K. Ini akan saya hapus terlebih dahulu. Kita pindah. Oke, kalau sudah sama dengan
Jaraknya punya Rian berarti ya kan, karena ini punya si Rian, berarti kita lihat jarak Rian berarti 2,4 km. Dibagi kecepatannya berarti dia 12 km per jam. Kilometer sama kilometer kita coret. 24 bagi 2 kan 2, karena ada komanya 1 berarti 0,2 jam. Ini satuannya masih jam ya, berarti jam. 0,2 jam itu berapa menit sih? Berarti caranya ini kan sama aja kalau kita bikin pecahan biasa. Kalau kita hilangin komanya jadi angka 2 per, karena belakang koma di sini hanya ada 1, berarti nolnya hanya 1, berarti per 10. Berarti 2 per 10 ini kita jadikan menit. 1 jam berapa menit? 60, berarti ini kita kalikan 60 menit. 0 sama 0 kita coret, 2 kali 6 berarti 12 menit. Oke lah, berarti ketemulah Rian tiba di sekolah. Karena Rian berangkat ini pukul 6.22, berarti 06.22. Dia butuh waktu 12 menit, berarti tinggal kita tambah aja, berarti 06.34. Otomatis karena mereka tiba bersamaan, Doninya sampai di sekolah juga pukul 6.34. Berarti kita bisa cari waktu Doni, tinggal kita kurangi aja. Doni tadi berangkat pukul 6.28, tinggal kita kurangi. 4 kurangi 8 nggak bisa, berarti kita harus minjem 3, kita pinjam 1 tinggal 2, berarti sini 14. 14 kurangi 8 berarti 4, 6, 8 berarti 6. 2 dikurangi 2 habis, berarti ini 6 menit. Oke, sekarang kita bisa mencari kecepatannya Doni, karena kita belum tahu kecepatan Doni. K Doni sama dengan, berarti kalau kita mau cari kecepatan, kan tadi pakai JKW. Kalau kita mau cari kecepatan, kecepatannya ditutup, berarti ini J per W. Berarti ini J dibagi W. Jaraknya yang punya Doni berarti sekarang berarti 1,8 km. Kita tulis terlebih dahulu 1,8 dibagi waktunya. Ini kita jadikan jam, berarti sama aja 6 per 60. Kalau pembagian di sini pecahan berarti diping balik ya kan? Berarti sama aja 1,8 kali 60 per 6. Ini kita balik ya. 60 dibagi 6 berarti 10. 1,8 kali 10 berarti 18. Berarti ini kecepatannya 18 km per jam. Tinggal kita lihat pernyataannya. Mereka tiba di sekolah pukul 6.37. Salah, harusnya 6.34. Berarti jawabannya, kalau ada option yang pertama otomatis sudah salah. Berarti nomor 2 yang benar. Tinggal kita lihat yang ketiga atau yang keempat. Kecepatan Doni bersepeda 18 atau 16 tadi? 18. Berarti jawabannya yang ketiga. Berarti otomatis yang C. Gitu ya. Kita lanjut ke soal nomor 16. Di sini karena ada bangun jajar genjang, kalau kalian ketemu bangun itu segi 4, berarti semuanya itu sudutnya ada 360 derajat. Tapi kalau kalian ketemu segitiga itu cuma 180 derajat. Kuncinya ada di situ ya. Jangan lupa diingat-ingat, karena di sini 70, pasti di sini juga 70. Pasti otomatis sini sama ya kan, sudutnya itu besarnya. Yang punya si X sama si Y ini pasti sama, dia besar sudutnya. Ini juga pasti sama, berarti ini 360, tinggal kita kurangi 70 sama 70 kan berarti 140. Berarti tinggal kita bagi 2 aja nanti, 0 kurangi 0, 0, 6 dikurangi 4 berarti 2, 3 kurangi 1 berarti juga 2, berarti 220. Berarti tinggal kita bagi 2, ketemulah X sama Y. 22 bagi 2 berarti 11, nolnya ada 1, berarti di sini 110, di sini juga 110. Kita lihat di sini besar sudut WZY, karena yang kita lihat hanya yang tengah aja, karena di sini yang tengah Z, berarti yang kita lihat Z-nya berarti di sini 110. Jawabannya berarti yang A ya. Ini soal TO1 yang dari Gunung Kidul ya. Kita lanjut ke soal nomor 17. Sebuah bayangan gambar tampak pada cermin di almari sebagai berikut. Perhatikan ya, kalau S-nya di tepi sini, otomatis S-nya itu juga berada di tepi sini. Berarti otomatis yang A ini kemungkinan iya. Yang C ini pasti otomatis bukan, karena Y-nya ada di situ. Ini otomatis salah, karena dia nggak kebalik. Jadi udah kelihatan jawabannya yang A ya. Boleh kita buktiin. Ini akan saya berikan pencerminan. Ini akan saya seperti ini. Terus kita pakai cermin. Seperti ini. Sama kan? Sama seperti yang A. Ya, karena jawabannya memang yang A. Kita lanjut ke soal nomor 18. Di sini di nomor 18 ada kotak besar sama kotak kecil itu ya. Kita baca pertanyaannya dulu. Sebuah figura foto dibuat Dina dari kertas karton. Figura tersebut berbentuk seperti pada gambar. Bagian tengah untuk pemasangan foto, bagian luar dia lapisi kertas warna. Berarti yang dilapisi kertas warna ini sama ini ya kan? And then kita lanjut. Luas minimal kertas warna yang diperlukan. Oke, berarti kalau kita mau cari bagian tengah sini, berarti caranya kita harus mencari luas persegi panjang yang besar
Terus kita kurangi luas persegi panjang yang kecil yang ada di tengah ini ya kan, yang untuk naruh foto. Oke, berarti kita cari luas persegi panjang yang besar sama dengan luas persegi panjang apa rumusnya? Ya, panjang kali lebar. Sama dengan panjangnya kita masukin. Di sini kan panjangnya 30. Berarti 30 kali lebarnya di sini 25. Ya udah kita masukin 25 sama dengan 3 kali 25, 25 kali 3 kan 75. Iya kan? Nolnya ada 1, berarti 750. Lanjut, sekarang kita cari yang kecil. Kalau dari sini sampai sini 25, ini ada 5, tandanya ini sama. Berarti otomatis ini juga 5, di sini juga 5, di sini juga 5. Kalau dari atas ke bawah ini 25, udah kita pakai 5 sama 5, berarti 25 kurangi 10 ya kan? 5 sama 5, 10. 25 kurangi 10 berarti 15. Berarti yang sebelah sini 15. Gitu ya kan lebarnya. Lanjut, dari sini sampai sini 30. Sama seperti ini, 5 sama 5 nih. Kita pakai 5 sama 5 berarti 30 kurangi 10. Berarti 20. Berarti luas persegi panjang yang kedua yang di tengah itu sama dengan 20 kali 15. Sama dengan 15 kali 2 kan 30. Nolnya ada 1, berarti 300 ya kan? Karena yang ditanyakan itu luas warna kertas warna yang di luar, ya udah tinggal kita kurangi 750 dikurangi 300 berarti hasilnya 450 ya kan? Kita cari di ABC. Nah, karena di sini di ABC-nya nggak ada, berarti ya nggak ada jawabannya. Kalau yang dimaksud itu setengahnya, kalau yang ditanyakan di sini setengah bagian yang dilapisi itu berarti kita bagi 2 nih. Kalau kita bagi 2 hasilnya 225. Tapi kalau soalnya di sini yang ditanyakan bagian luar dilapisi kertas warna, luas minimal kertas warna yang diperlukan ya tetap 450 ya. Ini soal TO1 yang dari Gunung Kidul ya. Kita lanjut ke soal nomor 19. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada sebuah lingkaran. Kita lihat soalnya dulu. Luas daerah yang diarsir pada bangun. Yang diarsir berarti kan yang sebelah sini ini ya kan. Ini berarti ada 1/4 bagian ya kan. Berarti 1/4 ini kita kalikan karena yang ditanyakan luas. Pakai rumus luas berarti pi r kuadrat. 1/4-nya kita turunin. Kali ikut kali. Pi-nya di sini pakai 22/7. Jadi kita nggak perlu lihat jari-jarinya dulu. Kalikan di sini R itu jari-jari. Kita lihat jari-jarinya. Jari-jari itu dari titik tengah ke tepi. Berarti ini 35-nya ini sudah berupa jari-jari. Berarti kita kali 35. Kita kali 35. Sama dengan 4 sama 22 bisa kita bagi 2. 22 dibagi 2 berarti 11. 4 dibagi 2 berarti 2. 35 sama 7 bisa kita bagi 7. 7 bagi 7 1. 35 bagi 7 berarti 5. Terus 5 kita bagi 2 berarti 2 setengah. Yang bawah sudah habis. Oke, kalau yang bawah sudah habis, yang atas tinggal kita kali semua. Berarti tinggal 11 kali 2,5 kali 35. Kita hitung dulu 25 kali 35. Nggak usah pakai koma dulu ya. Komanya nanti terakhir. Berarti 25 kali 35. 5 kali 5 25. 2 kali 3 6. 5 kali 3 15. 2 kali 5 10. Kita tambah 10 tambah 15 berarti 25. Yang angka terakhir turun 2 tambah 5 7. 6 tambah 2 berarti 8. Kalian bisa menggunakan ciri seperti ini atau bisa juga pakai cara kalian biasanya. 875 masih kita kali 11 nih ya. Kalau perkalian 11, angka depan sama belakang kita tulis berarti 8 sama 5. Terus ini tinggal kita tambah 5 tambah 7 berarti 12. 2 kita simen 1. 8 tambah 7 berarti 15. 5 kita simen 1. Tinggal kita hitung 8 tambah 1 berarti 9. 5 tambah 1 berarti 6. 25. Terus karena tadi ada belakang koma 1 angka, berarti di sini belakangnya 1. Berarti 962,5. Berarti jawabannya yang C. Ini soal TO1 yang dari Gunung Kidul. Kita lanjut ke soal nomor 20. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada sebuah gambar. Kita baca soalnya terlebih dahulu. Bu Tuti membuat kotak kemasan hantaran berbentuk seperti pada gambar. Pada permukaan bagian tengah diberi plastik transparan. Di sini yang plastik transparan saya kasih warna hijau ya. Ini plastik transparan. Lanjut. Oh ya, ini akan saya kasih garis hijau supaya terlihat. Lanjut, seluruh permukaan kemasan dilapisi kertas kado kecuali bagian alas. Oke, semuanya dilapisi kado selain alas ya. Berarti ini kita lapisin kado kecuali yang bawah. Kecuali kecuali alas. Lanjut, dari gambar tersebut dapat disajikan pernyataan sebagai berikut. Oke, kita hitung aja dulu.
Kita mencari ini dulu, yang kita lapisi plastik transparan, berarti 15 kali 25. 15 kali 25 berarti sama dengan, kita hitung 15 kali 25, 5 kali 5 25, 1 kali 2 2, 5 kali 2 10, 1 kali 5 5 berarti 15. Kalian bisa menggunakan cara biasa kalian ya, ini cara cepat saya, berarti jawabannya 375. Lanjut, kalau sudah, sekarang kita mencari luas permukaan balok, berarti 2 kali buka kurung panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi, karena bentuknya itu balok ya, berarti 2 kali, ini panjang, ini lebar, ini tinggi. Kita masukkan sesuai rumus, berarti panjang kita masukin panjang 35 kali ikut kali, lebarnya di situ 25 tambah ikut tambah, panjangnya tadi 35 kali tingginya berarti 5 ditambah lebarnya 25 kali tingginya di situ 5. Duanya tetap kali 35 kali 25, kita hitung dulu. Taruh sini ya, 35 kali 25, 5 kali 5 25, 3 kali 2 6, 5 kali 2 10, 15 berarti 25. Kalian pakai cara kalian sendiri boleh, kalau kalian minta tutor ini juga boleh. 875 ditambah 35 kali 5, kita hitung terlebih dahulu. Ini kita hapus dulu. Duh, kemana tadi? Ini kita buang ke sini aja dulu ya. Terus 35 kali 5 kita hitung, 35 kali 5, 5 kali 5 25, 3 kali 5 15 tambah 2 berarti 17. Berarti 175. Lanjut kita hitung lagi yang 25 kali 5. 25 kali 5 berarti udah tahu ya, 125. Tinggal kita hitung, berarti duanya tetap, kali ikut kali, kita tambah semuanya. 5 tambah 5 10, 10 tambah 5 15, 5 kita simpen 1, 7 tambah 1 8, 8 tambah 7 15, 15 tambah 2 17, 7 kita simpen 1, 8 tambah 1 9 tambah 1 10 tambah 1 berarti 11. Tinggal 2 kali 1175, kita hitung. 1175 kita kali 2, 5 kali 2 10, 7 kali 2 14 tambah 1 15, 5 kita simpen 1, 1 kali 2 tambah 1 3 2. Berarti 2350. Yang nomor 1 permukaan yang dilapisi kertas kado, berarti masih kita kurangi yang kita pakaiin plastik transparan, berarti 375. Kita kurangi dulu, nanti sama yang alas ini ya, alasnya kan nggak dipakai. 0 kurangi 5 nggak bisa, pinjem, berarti tinggal 4. 10 kurangi 5 5, 4 kurangi 7 nggak bisa, berarti pinjem. 3 kita pinjem 1 tinggal 2 berarti 14. 14 kurangi 7 7. 2 kurangi 3 nggak bisa, berarti minjem. 2 kita pinjem tinggal 1, berarti di sini satunya. 12 kurangi 3 berarti 9, satunya turun, berarti 1975. Terus yang bagian alas kan bentuknya yang ini ya, yang alas pasti ada panjang sama lebar yang ini ya kan, berarti tinggal kita kalikan. 35 kali 25 tadi ini 875, berarti masih kita kurangi 875. 5 dikurangi 5 0, 7 dikurangi 7 0, 9 dikurangi 8 1, satunya turun, berarti 1100. Berarti yang pertama ini otomatis salah, dan yang kedua yang benar. Berarti jawabannya yang ada nomor 2, otomatis yang ada pernyataan 1 salah. Tinggal nomor 2 sudah benar, yang nomor 5 udah sama, berarti tinggal 3 atau 4. Kita lihat yang ketiga. Volume kotak kemasan tersebut adalah 1175, 1875 sama 4375. Kalau kita cari volume tinggal panjang kali lebar kali tinggi ya kan, tinggal kita kalikan. Berarti tinggal 35 kali 25 kali 5 ya. 35 kali 25 kita hitung dulu. Kita tadi udah ngalin 35 kali 25 ya. 875, tinggal kita kaliin 5 aja ya. Karena udah ketemu tadi. Ini kan 875, berarti 875. Tinggal kita kaliin 5. 5 kali 5 berarti 25. 5 kita simpen 2, 7 kali 5 35 tambah 2 37, kita simpen 3, 8 kali 5 40 tambah 3 43, berarti 4375. Jawabannya yang nomor 4. Berarti otomatis yang D. Kita lanjut ke soal nomor 21. Ini soal TO1 dari Gunung Kidul. Kita lanjut nomor 21 ya. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada jaring-jaring kubus ya. Kita lihat soalnya dulu. Pada gambar tersebut daerah yang diarsir sebagai alas. Oke, ini berarti alasnya. And then maka sebagai tutupnya adalah, oke, berarti yang atas bawah sama itu ya. Perhatikan. Ini yang saya arsir berarti dia sebagai samping. Ini juga samping.
Kalau ini alasnya berarti otomatis alasnya yang ini ya kan? Atas bawah ya, yang atas bawah ya. Ya kan? Itu benar. Berarti jawabannya yang P. Sambil dibayangin ya, kalau kalian tidak bisa membayangkan, kalian juga bisa potong kertas sesuai bentuk kubus terus kalian rangkai. Lalu yang ditanyakan itu kalian arsir, ya udah tinggal lihat atasnya aja hurufnya apa. Ini soal TO1 dari Gunung Kidul, kita lanjut ke soal nomor 22. Perhatikan daftar sifat-sifat bangun datar berikut. Kita lihat soalnya dulu aja. Sifat bangun datar jajar genjang. Oke, jajar genjang berarti kita bikin jajar genjang. Jajar genjang itu miringnya sama ya, tinggal dibikin garis. Lanjut kita baca yang pertama. Mempunyai dua pasang sisi jajar tidak sama panjang. Salah. Karena dia punya yang sini sama sini sama. Terus ini sepasang ya kan? Sini sama sini sama. Berarti ada dua pasang. Berarti otomatis yang pernyataan pertama nih salah. Berarti yang ada nomor 1 jangan kita pilih. Lanjut, di sini sudah ada angka 2 sama 6, tinggal kita lihat yang ketiga atau keempat. Kita lihat yang ketiga mempunyai dua pasang sudut yang berdekatan sama besar. Salah karena yang berdekatan ini tidak sama besar. Yang harus mempunyai dua pasang sudut berhadapan sama besar. Yang benar berhadapan. Ini sama ini hadap-hadapan ya kan? Dia sama besarnya. Terus yang sini sama sini kita pakai tinta beda aja. Yang sebelah sini sama sini juga sama. Berarti otomatis jawabannya yang keempat. Berarti yang ada nomor 4-nya. Berarti jawabannya yang B. Ini soal TO1 yang dari Gunung Kidul. Kita lanjut ke soal nomor 23. Sebuah akuarium berbentuk balok. Kita gambar dulu baloknya supaya untuk mempermudah kita untuk menalar soal. Dengan ukuran panjangnya 60, kita langsung tulis aja 60, lebarnya 40 dan tingginya di sini 35. Lanjut, akuarium tersebut diisi air dengan ketinggian 7 cm kurang dari tinggi permukaan akuarium. Berarti kalau diisi air 7 cm kurang dari permukaan akuarium, berarti tinggal tingginya ini kita kurangi 7. 35 kita kurangi 7 berarti 28. Yang ditanyakan volume, ya udah tinggal kita kaliin aja. 60 kali 40 kali 28. 6 kali 4 24. Tinggal 24 kali 28 tambahin 02 ya nanti ya. 24 kali 28. 4 kali 8 32. Kita tulis langsung 2 kali 2 4. 4 kali 2 8. 8 kali 2 16. 16 tambah 8 berarti 24. Kita taruh di tengah, 2-nya turun, 3 tambah 4 7, 2 tambah 4 6. 0-nya tadi ada 2, kita masukin. Berarti 672 00. Berarti jawabannya yang B. Ini soal TO1 yang dari Gunung Kidul. Kita lanjut ke soal nomor 24. Perhatikan gambar bak penampungan berikut. Di sini ada diameternya 28 karena dari ujung sampai ujung ya. Terus ada tinggi tabungnya di sini 50 desimeter. Udah sama semua desimeter sama desimeter. Lanjut kita baca soal. Bak tersebut berisi 1/4 bagian. Oke, kita isi 1/4 bagian. Diisi apa ini? Berisi 1/4 bagian, nggak tahu diisi batu kayaknya ini ya kan. Pasti kalau diisi air ya biasanya ya. Oke, di sini misal airnya akan saya kasih 1/4. Lanjut, dari gambar tersebut dapat disajikan, kita lihat yang pernyataan pertama, ketinggian air dalam bak adalah 50 desimeter. Salah, karena harusnya 1/4 kali 50, pasti nggak sampai 50. Berarti nomor 1 jangan dipilih, nggak usah kalian hitung, pasti bukan. Lanjut nomor 2, ketinggian air dalam bak 12,5. Berarti benar ya, 1 kali 50 dibagi 4 kan 1/4-nya, berarti 1/4 kali 50. Berarti otomatis yang kedua itu benar. Kenapa kedua harus kita cari? Yang kedua pasti sudah benar, yang kelima sudah benar. Tinggal kita lihat yang ketiga atau yang keempat. Yang ketiga, volume air dalam bak penampungan tersebut 7.700. Kita hitung dulu. Berarti tadi kan ini ketemu 12,5 ya kan? Ketinggian airnya? Mohon maaf. Sebentar dulu. Ketinggian airnya tadi berarti 12,5. Lanjut, berarti kita tinggal mencari volume tabung. Berarti volumenya PR kuadrat T ya kan? Tingginya pakai yang ini ya. Pi-nya karena ini juga sudah ada pi, ya udah nggak usah kita mikir lagi lah. 22/7 kali. Kalau diameternya 28, kalau jari-jari itu cuma dari tengah sampai tepi, berarti separuhnya 28, 14. Berarti ini jari-jarinya karena kuadrat, berarti kita tulis 2 kali 14-nya, berarti 14 kali 14. Tingginya ini kita pakai yang ini, berarti 12,5. Tinggal kita kali aja, 14 dibagi 7 berarti 2. Tinggal kita kalikan. Yang 22 nanti yang alinnya ya.
2 kali 14 berarti 28. 28 kali 125 kita hitung dulu, kita hilangin koma ya kalau ngaliin. 5 kali 8 40, kita simpan 4. 2 kali 8 16 tambah 4 20, 0 kita simpan 2. 1 kali 8 tambah 2 berarti 10. 5 kali 2 10, 0 kita simpan 1. 2 kali 2 4 tambah 1 5. 1 kali 2 berarti 2. Ditambah berarti di sini 0 0 5 3 berarti 3500. Karena tadi belakang koma ada 1, berarti kita coret 1, berarti tinggal 350. 350 kita kali 22, berarti sama aja. 35 kita kalikan 22 dulu ya, nolnya nanti. 35 kali 2 berarti 70. 7 tambah 0 berarti 7. 770 tinggal kita tambahin 01, berarti 7700. Berarti otomatis jawabannya yang ketiga. Berarti jawabannya yang ketiga, yang C. Ini soal TO1 dari Gunung Kidul. Kita lanjut ke soal nomor 25. Hasil penilaian harian IPA siswa kelas 6 SD Merdeka sebagai berikut. Kita lihat tabelnya doang. Pokoknya kalau kayak gini tuh paling senang. Kita lihat yang angka 75 dulu ya. Kita hitung ada 1, 2, 3. Berarti 75-nya ada 3. Kita cek dulu. Oke, udah sama semua. Lanjut yang 80. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Otomatis 80-nya ada 4. Otomatis yang D bukan. Lanjut yang 83 antara 9 atau 8. Kita hitung yang 83. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada lagi enggak? Ada 9. Berarti ada 9. Otomatis karena yang paling banyak 9. Berarti otomatis yang B sama C udah salah. Berarti jawabannya yang A. Ini soal TO1 dari Gunung Kidul. Kita lanjut ke soal nomor 26. Perhatikan tabel berikut. Berikut adalah tabel. Kita lihat aja langsung angka yang paling banyak. Di sini buku tulis 72 ya kan? Kita lihat harusnya buku tulis yang paling banyak. Jadi yang paling besar ini harus buku tulis. Oke, berarti yang A benar. Ini salah karena buku gambar. Kita cari yang bagiannya terbesar ya. Ini juga salah. Ini malah sedikit banget. Berarti otomatis jawabannya yang A. Langsung ketemu ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Teras Ilmu. Kali ini Teras Ilmu akan melanjutkan pembahasan soal SPDB Kaliterasi Numerisasi tahun 2023 untuk persiapan SPDB Kaliterasi Numerisasi tahun 2024. Ini soal TO1 dari Gunung Kidul. Kita lanjut ke soal nomor 27. Perhatikan diagram lingkaran berikut. Kita lihat soalnya dulu. Banyak siswa yang menyukai pelajaran bahasa Indonesia dan olahraga. Berarti saya pakai merah, bahasa Indonesia sama olahraga. Ini ada 88 orang. Ini keduanya ya, berarti kita jumlahnya nanti ya. Ini ada 88. Lanjut, selisih jumlah siswa yang menyukai. Yang ditanyakan selisih pelajaran yang paling banyak digemari dengan yang paling sedikit. Oke, yang paling banyak digemari kita hitung dulu ya. Kalau persentase semuanya itu 100%. Ya kan? Udah dipakai IPA 30, berarti kita kurangi. Berarti 100% ini kita kurangi IPA-nya 30%, kita kurangi matematika 20%, kita kurangi IPS 10%, kita kurangi olahraga 25%. Ketemulah nanti bahasa Indonesia sisanya. 100 dikurangi 30, 70 dikurangi 20, 50 dikurangi 40, 40 dikurangi 25 berarti 15. Berarti ini 15%. Otomatis bahasa Indonesianya ini 15%. Karena ini tadi jumlah, berarti bahasa Indonesia sama olahraga persentasenya ini kita jumlah terlebih dahulu. Supaya kita tahu yang diketahui itu berapa persen sih. 15 tambah 25 berarti 40 ya kan. Berarti yang diketahui itu 40%. Di sini ada 88 orang. Yang ditanyakan yang paling banyak digemari berarti yang 30% ya kan. Sama yang paling sedikit. Yang paling sedikit IPS. Berarti tinggal kita kurangi 30 dikurangi 10 berarti 20%. Yang mau kita cari karena selisih ya kan kita kurangi ya tadi ya. 30 kurangi 10 berarti 20%. Yang mau kita cari 20% ini taruh di atas per yang diketahui tadi ini 40% kali yang ada di sampingnya 88. Persen sama persen kita coret, 0 sama 0 kita coret. 88 dibagi 4 berarti 22. 2 kali 22 berarti 44 orang. Berarti jawabannya yang D. Ini soal TO1 dari Gunung Kidul. Kita lanjut ke soal nomor 28. Perhatikan tabel berikut. Data pengunjung toko alat tulis. Kita lihat langsung soalnya. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa kita lihat pernyataan pertama. Di situ di pernyataan pertama banyak pengunjung paling sedikit datang hari Kamis.
Hari Kamis paling sedikit, berarti semuanya ini harus kita cari dulu ya biar kita tidak. Oh ya udah deh, ikutin pernyataan aja ya. Kamis kita hitung. Kita harus tahu semuanya juga ya. Senin kita tambah dulu. 6 tambah 8, 14 tambah 3, 17 tambah 7, 24. 4 kita simpen 2. 2 tambah 4, 6. 6 tambah 4, 10. 10 tambah 3, 13. Tambah 4, 17. 7 kita simpen 1. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 1, 3. 3 tambah 1, 4. Tambah 1, 5. Berarti 574 yang hari Senin. Lanjut hari Selasa kita hitung. 1 tambah 3, 4. 4 tambah 9, 13. 13 tambah 5, 18. 8 kita simpen 1. 1 tambah 3, 4. 4 tambah 3, 7. 7 tambah 3, 10. 10 tambah 4, 14. 4 kita simpen 1. 1 tambah 1, 2 tambah 1, 3 tambah 1, 4 tambah 1, 5. Berarti 548. Lanjut yang hari Rabu. 5 tambah 2, 7, 7 tambah 9, 16 tambah 8, 24. 4 kita simpan 2. 2 tambah 3, 5 tambah 2, 7 tambah 4, 11 tambah 4, 15. 5 kita simpan 1. 1 tambah 1, 2 tambah 1, 3 tambah 1, 4 tambah 1, 5. Berarti 554. Ingat-ingat ini angka 4 ya. Lanjut. Di sini 6-nya ada 3. 6 kali 3, 18. 18 tambah 3 berarti 21. 1 kita simpan 2. 2 tambah 2, 4 tambah 3, 5. Bentar kita ulang. 2 tambah 2, 4. 4 tambah 3, 7. 7 tambah 4. 11. 11 tambah 3, 14. Berarti 4 kita simpan 1. 1 tambah 1, 2 tambah 1, 3 tambah 1, 4 tambah 1, 5. Berarti 541. Lanjut yang hari Jumat. 8 tambah 5, 13 tambah 2, 15 tambah 7, 22. 2 kita simpan 2. 2 tambah 3, 5 tambah 4. 9 tambah 3, 12 tambah 3, 15. 5 kita simpan 1. 1 tambah 1, 2 tambah 1, 3 tambah 1, 4 tambah 1, 5. Berarti 552. Lanjut. Angka berapa, Masya Allah. Lanjut yang bawahnya. 1 tambah 8, 9 tambah 6, 15 tambah 3, 18. 8 kita simpan 1. 1 tambah 4, 5 tambah 3, 8. 8 tambah 4, 12. 12 tambah 4, 16. 6 kita simpan 1. 1 tambah 1, 2 tambah 1, 3 tambah 1, 4 tambah 1, 5. Berarti 568. Kita lihat yang paling sedikit itu 541, berarti benar hari Kamis. Berarti otomatis yang pernyataan pertama benar. Jangan bilang yang pernyataan pertama benar semua. Astagfirullah, harusnya kita nggak nyari yang pertama ya teman-teman. Harusnya kita lihat pernyataan dulu ya biar nggak lama. Lanjut kita cek yang kedua. Masya Allah. Kita cek yang nomor 6 aja dulu karena di sini selisih penghujung hari Selasa sama Rabu ya kan. Kita hitung selisihnya. Hari apa tadi? Selasa sama Rabu. Ini Selasa sama Rabu. Kita kurangi 554. Kita kurangi 548. 4 kurangi 8 nggak bisa, berarti kita harus pinjam 5. Kita pinjam 1 tinggal 4. 14 kurangi 8 berarti 4. 6 jupan masih 6. 11 kurangi 4 berarti 1, 2, 3, 4 masih 7. Yang depan mohon maaf itu 4 dikurangi 4 ya, bukan 11 ya. 4 dikurangi 4 berarti habis. Berarti jawabannya 6. Ini tadi kurang dari 10 berarti benar ya, karena 6 ini kurang dari 10. Berarti otomatis yang ada angka 6-nya benar. Yang B kan gak ada angka 6-nya. Kita catat aja ya. Kita lihat yang pernyataan kedua atau yang ketiga. Kita lihat yang ketiga aja dulu karena di sini ada hari Senin. Toko alat tulis menerima kunjungan paling banyak hari Senin. Kita lihat apakah hari Senin paling banyak. 5574 paling banyak. Ya benar, hari Senin paling banyak. Berarti otomatis nomor 3 benar. Berarti ini benar. Berarti otomatis jawabannya yang A ya, karena yang hanya 3-nya cuman si A. Kita lanjut ke soal nomor 29. Ini soal TO1 yang dari Gunung Kidul ya. Nilai ulangan matematika Kevin sebagai berikut: 88, 85, 89, 95. Kevin menghendaki nilai rata-ratanya setelah kelima ulangan. Berarti nanti masih ditambah 1 ya. Maksudnya masih ditambah nilai ulangan Kevin. Saya singkatkan aja deh. Rata-ratanya jadi 90. Nilai yang harus diraih Kevin adalah, oke, ini semua tinggal kita tambah. Kalau kita cari rata-rata berarti semuanya kita tambah. Tambah 85 ditambah 89 ditambah 95 ditambah K-nya kan kita belum tahu yang satu. Dibagi banyaknya kan ada 5 sama dengan hasilnya 90. Ini tinggal kita kalikan aja. 90 tinggal kita kali 5.
90 kali 5 berarti 450. Tinggal kita kurangi yang ada di sini. Ini semua. Kita tambah. 88 tambah 85. Sama seperti tadi aja. 8 tambah 5, 13 tambah 9 berarti 22. 22 tambah. Ini berapa tadi? 22 tambah 5 ya nih. 22 tambah 5 berarti 27. Berarti 7 kita simpan 2. 2 tambah 9, 11. 11 tambah 8, 19 tambah 8. 27 tambah 8 berarti 35. Kita kurangi 450, kita kurangi 357. 0 dikurangi 7 nggak bisa, kita pinjam 5, kita pinjam 1, tinggal 4, berarti di sini 10. 10 kurangi 7 berarti 3. 4 kurangi 5 berarti nggak bisa, kita pinjam 4, kita pinjam 1, tinggal 3. Satunya taruh sini. 14 dikurangi 5 berarti 9. 3 dikurangi 3 berarti habis. Berarti nilainya 93 yang B. Soal TO1 dari Gunung Kidul, kita lanjut ke soal nomor 30. Perhatikan diagram batang berikut. Di sini ada pengunjung perpustakaan, langsung aja ya. Di sini kan ada 40, langsung saya tulis saja. Terus yang ini, nggak kelihatan ya kalau seperti ini. Ini 40. Saya taruh sebelah mana ya? Saya taruh sini aja ya. 40. Yang ini per baris berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 22 ya ini ya. Berarti 1, 2, berarti 45. Yang hari Selasa kita taruh di atas aja untuk membedakan. Yang hari Selasa ini 50. Yang ini berarti 65. Tadi 50 ya. Ini 65. Lanjut yang hari Rabu kita taruh di bawah. Di sini berarti 35. Yang ini 50. Nih ya. Lanjut yang hari Kamis 60 sama 60. Ini karena sama 60 sama 60. Yang hari Jumat 35 sama 45. Ini 35, 45. Yang hari Sabtu nih 50 sama 60. Lanjut kita lihat ininya dulu ya. Nomor 1 ada yang beda, nomor 4 ini sama semua. Berarti nomor 4 nggak usah kita cari, ada yang sama lagi nggak ya. Oke, kita lihat pernyataan pertama, pengunjung paling sedikit datang hari Jumat. Hari Senin berarti ini 85, kita taruh sini aja ya. Ini Senin. Lanjut hari Selasa di sini 50 sama 65, berarti ada 105. Mohon maaf, 115. Di sini 115. Lanjut hari Rabu di sini 35 sama 50 berarti 85. Lanjut hari Kamis 60 sama 60 berarti 120. Lanjut hari Jumat 35 sama 45 berarti 80. Ini Jumat. Hari Sabtu berarti 110 ya, 50 sama 60. Yang pertama berarti yang paling sedikit hari Jumat salah, karena hari Jumat 120, berarti otomatis yang ada pernyataan satunya salah. Ya udah, jawabannya yang D.